Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Husni Mubarok dari kelompok 4. Izin mempresentasikan makalah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berjudul Konstitusi dan Tata Perundang-undangan di Indonesia, dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, SHI, MHI, MH, dengan anggota Dia Savitri dengan NPM 2021010338, Emma Atmalia Putri 2021010253, Heldawati dengan NPM 2021010225, Husni Mubarok dengan NPM 2021010325, Ici Gracela dengan NPM 2021010251. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang tuntutan perubahan terhadap Undang-Undang 1945 itu pada hakikatnya merupakan tuntutan bagi adanya penataan ulang terhadap kehidupan bangsa dan bernegara, atau dengan kata lain sebagai upaya memulai kontak sosial baru antara warga negara dengan negara menuju apa yang dicita-citakan bersama yang dituangkan dalam sebuah peraturan dasar konstitusi. Perubahan konstitusi ini menginginkan pula adanya perubahan sistem dan kondisi negara dan otoritas menuju ke arah sistem yang demokratis dengan realisasi lembaga negara yang seimbang. Dengan demikian, perubahan konstitusi menjadi suatu agenda yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadi suatu keharusan dan amat menentukan bagi jalannya demokratisasi suatu bangsa. Realitas yang berkembang kemudian memang telah menunjukkan adanya komitmen bersama dalam setiap elemen masyarakat untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian rumusan masalah. 1. Istilah dan pengertian konstitusi. 2. Tujuan dan fungsi konstitusi. 3. Sejarah perkembangan konstitusi. 4. Sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Atmalia Putri dari kelas E Hukum Keluarga Islam. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian konstitusi. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang istilah konstitusi. Mengenai istilah konstitusi, pertama kali dikenal di negara Perancis, yaitu berasal dari bahasa Perancis constituer yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Selanjutnya yaitu tentang pengertian dari konstitusi. Istilah konstitusi lazim dipergunakan sekurang-kurangnya dalam dua pengertian, yaitu yang pertama dalam arti luas dan yang kedua dalam arti sempit. Yang pertama yaitu konstitusi dalam arti luas, yaitu dipergunakan untuk menggambarkan seluruh sistem pemerintahan suatu negara, yaitu sekumpulan peraturan yang menetapkan dan mengatur pemerintahan atau sistem ketatanegaraan. Peraturan-peraturan ini sebagian bersifat hukum dan sebagian lagi bersifat non-hukum atau ekstra hukum. Yang kedua yaitu konstitusi dalam arti sempit. Kata ini digunakan bukan untuk mendiskreditkan aturan hukum tertulis dan non-hukum, tetapi untuk menunjukkan kepada suatu dokumen atau beberapa dokumen yang berkaitan erat serta memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tertentu yang bersifat pokok atau dasar dari ketatanegaraan suatu negara. Menurut uraian tentang Constitution oleh Profesor Miriam Budiarjo, maka yang dimaksud dengan istilah Constitution yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur secara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ici Gracela, NPM 2021010251 dari kelas E. Saya akan mempresentasikan tentang tujuan dan fungsi konstitusi.
Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan kewenang-wenangan pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Fungsi konstitusi di Indonesia tidak dipungkiri lagi bahwa konstitusi mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, konstitusi tentang perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyimpulkan bahwa kedudukan dan fungsi konstitusi adalah sebagai berikut. 1. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. 2. Konstitusi sebagai piagam kelahiran negara. Hal ini juga merupakan bukti adanya pengakuan masyarakat internasional, termasuk untuk menjadi anggota PBB. Karena itu, sikap kepatuhan suatu negara terhadap hukum internasional ditandai dengan adanya ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional. 3. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Konstitusi mengatur maksud dan tujuan terbentuknya suatu negara dengan sistem administrasinya melalui adanya kepastian hukum yang terkandung dalam pasal-pasalnya. Unifikasi hukum nasional, sosial kontrol, member legitimasi atas berdirinya lembaga-lembaga negara termasuk pengaturan tentang pembagian dan pemisahan kekuasaan antara organ legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi sebagai sumber hukum tidak saja berfungsi sebagai a tool of social dan social control, melainkan juga harus mampu merespons secara kritis perubahan zaman. 4. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lembaga persatuan. Konstitusi menjadi suatu sarana untuk memperlihatkan berbagai nilai dan norma suatu bangsa dan negara. Misalnya simbol demokrasi, keadilan, kemerdekaan, negara hukum yang menjadi sandaran untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan tujuan negara. Konstitusi suatu negara diharapkan dapat menyatakan persepsi ini masyarakat dan pemerintahan sehingga memperlihatkan adanya nilai identitas kebangsaan, persatuan dan kesatuan, perasaan bangga dan kehormatan sebagai bangsa yang bermartabat. 5. Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Fungsi konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah. 6. Konstitusi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebangsaan warga negara. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Fitri dengan MPM 2021010338. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan konstitusi. Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik telah lama dikenal sejak zaman Yunani yang memiliki beberapa kumpulan hukum. Kota Neta mengartikan tentang konstitusi hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta tidak kebiasaan semata-mata. Pada masa Kekaisaran Roma, pengertian konstitusi itu constitutiones mengalami perubahan makna. Ia merupakan suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kekaisar. Pernyataan dan pendapat ahli hukum, negarawan, serta adat kebiasaan setempat selain undang-undang. Selanjutnya, abad ke-8 zaman klasik, lahirlah Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah yang merupakan aturan pokok tata kehidupan
bersama di Madinah yang dihuni oleh bermacam kelompok dan golongan seperti Yahudi, Kristen, Islam, dan lain-lainnya. Konstitusi Madinah berisikan tentang hak bebas keyakinan, bebas berpendapat, dan kewajiban dalam hidup kemasyarakat, mengatur kepentingan umum dalam kehidupan. Konstitusi Madinah merupakan suatu bentuk Konstitusi Madinah merupakan satu bentuk konstitusi pertama di dunia yang telah memuat materi sebagaimana layaknya konstitusi modern dan telah mendahului konstitusi-konstitusi lainnya. Di dalam melekatnya dasar pengakuan terhadap asasi manusia. Pada paruh kedua abad, kaum bangsawan Inggris yang menang dalam revolusi istana telah mengakhiri kekuasaan raja dan menggantikannya dengan sistem parlemen sebagai pemegang kedaulatan. Akhir-akhir revolusi ini pada 1789 meletus revolusi di Perancis. Kekacauan sosial di Perancis memunculnya perlunya konstitusi. Maka pada 14 September 1791 dicatat sebagai peristiwa diterimanya konstitusi Eropa pertama di Louis. Sejak peristiwa inilah sebagai besar negara-negara di dunia, baik monarki maupun republik, negara kesatuan maupun federal, sama-sama mendasarkan prinsip ketatanegaraannya pada sandarnya konstitusi sosial yang majemuk. Secara keseluruhan, Piagam Madinah mengandung 49 pasal. Pasal pertama misalnya berbunyi tentang prinsip persatuan dengan pernyataan sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, lain dari komunitas manusia yang dari pertama ada sebelumnya, yaitu solidaritas yang berdasarkan pada semangat kelompok yang sempit, dikenal dengan sebutan kabilan atau per kaum tiga. Piagam saling bahu-membahu dalam menghadapi penyerangan atas kota mereka, yakni Madinah. Semangat saling membantu sebagai sebuah komunitas umat yang plural tampak terlihat pada bunyi pasal 24 yang menjelaskan bahwa kaum Yahudi memikul biaya bersama kaum mukmin selama dalam peperangan. Ikatan persatuan ini semakin diperjelas pada pasal 25 yang menegaskan bahwa kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan kaum mukmin. Bagi kaum Yahudi, agama mereka dan kaum mukmin yang agama mereka, kebebasan beragama ini juga berlaku bagi sekutu-sekutu mereka dan diri mereka sendiri. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal BPUPKI. Undang-Undang Dasar dan Konstitusi Negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian, sejak itu Indonesia telah menjadi satu negara modern karena telah memiliki suatu sistem ketatanegaraan, yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara yang memuat tata kerja konstitusi modern. Dalam perjalanan sejarah, konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian baik nama maupun substansi materi yang dikandungnya. Perjalanan sejarah konstitusi Indonesia antara lain:
Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang masa berlakunya sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945. 2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat lazim dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS dengan masa berlakunya 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. Ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara atau disebut UUDS Republik Indonesia 1950 yang masa berlakunya sejak 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pembelajaran Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pemberlakuan kembali Konstitusi pertama Indonesia dengan masa berlakunya sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heldawati, NPM 2021010255. Nama dosen pengampu Rudi Santoso, MHI, MH. Judul Konstitusi dan Tata Perundang-undangan di Indonesia. Sejarah konstitusi. Sebenarnya konstitusi berbeda dengan undang-undang dikarenakan suatu kehilapan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Secara umum, terdapat dua macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Ketiga jenis kekuasaan itu adalah: 1. Kekuasaan membuat peraturan perundang atau legislatif. 2. Kekuasaan melaksanakan peraturan perundang atau eksekutif. 3. Kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Kesimpulannya, konstitusi dalam arti luas yaitu sebagai hukum dasar yang tertulis atau undang-undang dasar dan hukum dasar yang tidak tertulis atau konvensi. Terbentuknya konstitusi itu berawal dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Akan tetapi janji hanyalah janji dan penjajah tetaplah penjajah yang ingin menguasai negara Indonesia. Demikian pembahasan makalah dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Jika kurang jelas saya mohon maaf. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.